Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah berkenan hadir di siang hari ini untuk sama-sama kita belajar memahami apa itu budaya positif. Ini merupakan ilmu yang bagi saya pribadi itu hal yang baru yang saya dapatkan kebetulan mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi mudah-mudahan ilmu yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh saya pribadi, Vivin Lutfiana, merupakan CGP Angkatan 9 Kabupaten Magelang. Baik, sebelumnya saya ajak Bapak Ibu Guru untuk tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Hahaha. Hehehehe. Asik-asik. Oke, yuk sekali lagi ya. Tepuk semangat. Hahaha. Hehehe. Asik-asik. Oke, terima kasih. Yuk next. Baik, dalam konsep budaya positif itu ada 8 materi, yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini yang akan kita pelajari, mudah-mudahan nanti bisa dimengerti oleh Bapak Ibu semuanya. Lanjut. Ya. Pembelajaran dengan paradigma baru yaitu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti kita tahu bahwa profil pelajar Pancasila ada berapa dimensi Bapak dan Ibu? Ada 6 ya. Yang pertama yang pertama apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis, dilanjutkan dengan apa? Kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Oke, lanjut. Nah, ini dia miskonsepsi tentang teori kontrol ya. Jadi bahwa kita itu merasa bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Itu sebenarnya hanya sebuah ilusi. Jadi sejatinya kita tidak bisa mengontrol murid. Kemudian bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Itu hanya sebuah ilusi. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter, dan yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu semua hanyalah ilusi. Lanjut. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol ya. Jadi stimulus respon itu realitas, kebutuhan kita sama. Kita menganggap bahwa kebutuhan saya dan panjenengan semua itu sama. Tetapi dalam teori kontrol itu realitas dan kebutuhan kita berbeda-beda. Tidak ada kebutuhan kita yang sama. Ada apa tidak Bapak Ibu? Ya, terima kasih. Kemudian semua orang melihat yang sama. Tetapi apa? Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kita punya pandangan yang berbeda-beda tentang apapun itu. Ya Bapak Ibu? Ya, berikutnya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Ya, jadi kita memaksakan kehendak kita. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi orang melakukan apapun itu pasti ada yang mendasari, ya. Tidak mungkin itu tanpa tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tetapi dalam teori kontrol hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi hanya diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, tapi kenyataannya teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian teori kontrol itu mengatakan bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan
pilihan yang baru. Dan yang terakhir, model berpikirnya menang kalah. Saya menang, kamu kalah. Tetapi dalam teori kontrol, modelnya berpikir menang dan menang. Jadi win-win solution. Saya menang, Anda juga menang. Begitu ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, disiplin positif. Disiplin positif itu kata disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Jadi ada motivasi intrinsik yang lahir di sana. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku itu mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi yang datang bukan dari motivasi ekstrinsik tetapi muncul daripada motivasi intrinsik. Saya tertib itu karena saya memiliki keyakinan bahwa saya harus tertib. Yuk next Pak. Nah ini nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Itu nilai kebajikan. Contoh nilai kebajikan suatu institusi atau organisasi, profil pelajar Pancasila ada beriman, bertakwa, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri seperti 6 dimensi tadi ya. Kemudian dalam life skill itu juga ada nilai kebajikannya, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya sendiri. Itu merupakan nilai kebajikan, yaitu nilai yang bisa diterima secara universal. Next Pak. Nah, sekarang lanjut kepada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan kita yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu ya. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kita untuk terpenuhi dengan baik. Lanjut. Nah, ini dia 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup, seperti makan, pakaian, tempat, kemudian keamanan, kesehatan itu merupakan bertahan hidup. Kemudian yang kedua kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Lah mungkin kalau kita melihat anak-anak kita kok ada yang melanggar, lah itu pasti ada yang melatar belakangi. Pasti ada 5 kebutuhan dasar hidup ini yang tidak terpenuhi. Bisa jadi dari bertahan hidupnya, bisa jadi karena kasih sayang dan rasa diterimanya, bisa jadi karena penguasaan, kebebasan ataupun kesenangan. Jadi kita perlu gali lebih dalam ketika anak itu memiliki masalah. Nah, kasih sayang di sini seperti rasa diterima, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Seperti kita di kelas misalnya ada anak yang nggak mau bergabung dengan temannya, itu pasti ada sesuatu. Mungkin dia di sana itu merasa dia tidak diterima dalam kelompok tersebut. Jadi dia merasa kurang kebutuhan akan kasih sayang. Berikutnya penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Dan untuk kebutuhan dasar yang keempat yaitu kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan dasar akan kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Itu semua merupakan bagian dari kebutuhan dasar manusia. Jadi yang harus terpenuhi. Apabila salah satu tidak terpenuhi, pasti akan menimbulkan suatu masalah, suatu gejolak. Yuk next Pak. Nah ini dia motivasi perilaku manusia, itu ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti anak
tertib, tetapi karena apa? Karena takut nanti dihukum. Itu berarti masih motivasi ekstrinsik. Nah, kemudian ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, sama, itu juga berarti masih motivasinya ekstrinsik. Dia kan apa? Saya tertib karena nanti saya dapat hadiah dari Pak Guru, seperti itu. Kemudian yang ini yang kita harapkan itu motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi saya sholat karena saya punya keyakinan untuk saya taat kepada aturan. Itu jadi orang tidak melihat saya, itu saya ada motivasi intrinsik, ada motivasi diri. Bukan karena saya sholat karena takut ada Pak Kes nanti saya mesti dihukum kalau nggak sholat, seperti itu ya. Jadi yang diharapkan nanti putra-putri kita mendapatkan motivasi intrinsik. Next Pak. Nah, sekarang lanjut ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini ada 3 bagian, ada beda-beda tipisnya ya. Kalau hukuman itu tidak terencana secara tiba-tiba, anak-anak tadi tidak ada kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan dalam pembuatan konsekuensi, dalam pembuatan apa? Kesepakatan itu tidak dilibatkan. Jadi adanya itu hukuman bersifat satu arah, jadi hanya dari guru saja. Dan yang terakhir berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, fisik itu misalnya kamu datang terlambat, siswa datang terlambat, anak nggak tahu kalau saya terlambat itu mau diapain. Tiba-tiba sampai sekolahan, kamu lari 10 kali lapangan. Itu sudah merupakan hukuman. Karena anak tidak tahu nih aku telat, nanti disuruh lari 10 kali putaran, seperti itu. Yang berupa psikis misalnya dengan kata-kata, dengan verbal ya kan, itu bisa jadi membekas bertahun-tahun. Mungkin Bapak Ibu juga punya kenangan manis ataupun tidak manis ketika masa sekolah dulu ya Bapak Ibu ya. Mungkin ingat atau masih ingat sampai sekarang terekam di otak Bapak Ibu semuanya bagaimana dulu diperlakukan dengan baik oleh Bapak Ibu guru dan bagaimana dulu pernah diperlakukan kurang enak dan masih teringat sampai sekarang. Nah, seperti itu. Nah, itu hukuman itu seperti itu. Jadi anak tidak tahu kesepakatan yang dibuat, tiba-tiba saya datang terlambat, belum ditanya kenapa kamu terlambat, tetapi sudah disuruh lari 10 kali putaran. Seperti itu contoh hukuman. Kemudian yang kedua konsekuensi. Ini sudah terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Ya, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, kalau ini sudah ada kesepakatan ya, kalau kamu datang terlambat, kamu nanti nyiram tanaman ya, nah, seperti itu. Jadi anak sudah tahu konsekuensinya. Kemudian yang terbaik yang kita harapkan itu kita dalam penyelesaian masalah itu di restitusi. Restitusi itu proses kondisi untuk menciptakan bagaimana murid memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi secara mandiri. Nah, ini yang diharapkan. Jadi prosesnya proses restitusi. Jadi ada dialog antara guru dan siswa. Jadi kenapa kamu berbuat demikian dan sebagainya. Jadi mungkin ada kembali ke kebutuhan dasar tadi. Dia ada masalah di sana. Lanjut. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu guru semuanya, Bapak Ibu ada di posisi mana ya? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, manajer atau pemantau? Ada di posisi mana kira-kira? Ayo. Tergantung situasi. Baik, teman boleh. Di posisi penghukum pun boleh, manajer boleh. Cuman yang diharapkan setelah kita mempelajari ilmu baru ini, kita diharapkan untuk mengarah lambat laun mengarah kepada posisi manajer ya, seperti itu. Jadi kita tidak apa-apa sekarang masih di posisi penghukum, posisi teman, pembuat rasa bersalah, tidak apa-apa, nanti lambat laun kita diarahkan untuk menjadi posisi manajer. Yuk lanjut Pak. Nah, ini dia contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Contoh ini siswa tidak memakai atribut saat upacara. Nah, kalau penghukum seperti itu, bagaimana itu? Hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu contoh. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah,
Berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu? Seperti itu ya. Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Misalnya seperti itu. Itu pembuat rasa bersalah. Jadi anak dibuat merasa bersalah dengan kalimat gurunya. Kemudian yang berikutnya sebagai teman, ayo dong ikuti aturan. Tolong bantu ibu ya, misalnya seperti itu. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan diulangi lagi, jangan seperti ini, misalnya seperti itu. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, setelah upacara kamu beri atribut ke koperasi dan jangan diulang lagi, itu pemantau. Dan yang sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini dah kalimat ini yang mengajak anak untuk mencari solusi secara mandiri. Seperti itu. Oh iya, besok atributnya saya siapkan malam hari, saya masukkan tas terlebih dahulu atau supaya tidak ketinggalan, misalnya seperti itu. Yuk lanjut. Nah, sekarang ada soal nih. Silahkan Bapak dan Ibu isi bersama-sama ya. Nomor 1, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu masuk posisi mana? Yo, dari teori tadi. Ya, oke. Saya kecewa sekali, bagus. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Yuk. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi siapa? Ngeblank. Coba mundur Pak Slamet. Mundur apa? Iya. Posisi apa? Pemantau? Pemantau atau penghukum? Hah? Kamu sudah? Pemantau. Oke, next Pak Slamet, soal berikutnya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa rencanamu? Manajer ya. Kemudian berikutnya, ayolah lakukan demi bapak dan ibu. Teman, ayolah, jadi lebih friendly ya ke posisi teman. Kemudian kamu tidak mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas ini. Penghukum? Iya, begitu ya. Jadi sudah paham ya Bapak Ibu, nanti bisa menerapkan kalimat-kalimat itu mudah-mudahan. Sama-sama kita belajar ya. Yuk berikutnya. Nah, sekarang masuk kepada keyakinan kelas. Nah, seperti ini. Mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Silahkan yang mau menjawab. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Yang kita tahu selama ini peraturan kelas, saya juga baru tahu setelah belajar ini. Jadi di sana ternyata yang baik itu keyakinan kelas. Yuk, ada yang tahu Bapak dan Ibu? Silahkan. Bu Delima mungkin. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan itu dari hati. Kalau keyakinan dari hati, oke. Peraturan kelas itu kenapa bukan peraturan? Karena ketika dilanggar itu nanti ada hukumannya. Nah, betul. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Delima. Baik, betul sekali ya. Jadi kayak keyakinan itu tadi seperti saya sampaikan, keyakinan itu munculnya dari hati ya. Tapi kalau peraturan itu takut masih motivasi ekstrinsik. Kalau saya melanggar nanti saya kena hukuman, seperti itu ya. Next, Pak. Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalimatnya kalimat singkat saja, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, saya kemarin sudah mencoba pembuatan keyakinan kelas di kelas 7C dan 7A. Alhamdulillah mereka anak-anak juga antusias, jadi merasa senang diajak seperti itu, membuat kegiatan seperti itu. Jadi mereka nulis dulu keyakinan kelas apa yang akan mereka sepakati. Mereka menulis, kemudian saya berikan tabel T dan tabel Y. Tabel T itu terdengar seperti, kalau tabel Y itu
bersikap bagaimana, kemudian berperilakunya bagaimana, itu mereka antusias sekali. Jadi misalnya kalau sikap hormat itu terdengarnya seperti apa? Permisi Pak, Bu, seperti itu. Jadi hal-hal yang sederhana seperti itu yang kita bisa menerapkannya secara baik. Jadi nggak usah membuat keyakinan kelas yang terlalu muluk-muluk tapi kita tidak bisa mencapainya. Yang sederhana tapi yang bisa kita yakini bersama. Yuk next. Nah, lanjut ke segitiga restitusi dalam solusi penyelesaian masalah, yaitu segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, urutan segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Urutannya seperti itu. Yuk lanjut. Nah ini contoh menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi contohnya gini, ada anak berbuat salah. Terus kita untuk menstabilkan identitasnya mengatakan demikian, berbuat salah itu wajar nak, semua orang pasti melakukannya, tapi bla bla bla. Jadi itu menstabilkan identitas, anak dikembalikan dulu identitasnya. Bahwa salah itu enggak apa-apa, semua orang pasti pernah mengalami berbuat salah. Nah, tidak ada manusia yang sempurna, bapak dan ibu juga pernah melakukan itu. Bapak dan Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, seperti itu. Jadi kita belajar untuk menerapkan kalimat-kalimat seperti ini dalam penyelesaian masalah dalam segitiga restitusi dalam tahap menstabilkan identitas. Yuk lanjut Pak. Tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah setelah kita panggil bahwa nak kamu berbuat demikian itu tidak masalah, bahwa semua orang pasti pernah mengalami. Nah validasi ini merupakan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah kita validasi, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk, misalnya berantem sama temennya, cuma gebrak meja. Nah kita mengatakan kamu sudah baik hanya melakukan seperti itu, tidak lebih dari itu, misalnya memukul, nah dan sebagainya. Itu namanya validasi tindakan. Jadi anak masih bisa ngerem, hanya misalnya sekedar adu mulut atau apa seperti itu. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kemudian kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting menurutmu, seperti itu. Jadi dikuatkan, kita validasi tindakan itu. Yuk lanjut Pak. Dan terakhir itu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi kita melakukan apapun biasanya kan dorongannya tetap dari diri kita sendiri. Kita mau orang lain mendorong-dorong, tetapi kan mau iya atau tidak kan dari diri kita sendiri. Nah ini. Kemudian ditanyakan apa keyakinan kelas kita kalau anak melanggar misalnya. Kemudian nilai apa yang telah disepakati bersama. Misalnya anak melanggar apa? Menghormati, tidak menghormati teman misalnya. Atau tidak jujur. Nah kita tanya keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar misalnya. Jujur, berarti kamu tidak berlaku jujur seperti itu. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kan kita sudah buat keyakinan kelas kita harus jujur misalnya. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah ini bentuk-bentuk untuk menanyakan keyakinan tadi dalam penyelesaian segitiga restitusi. Yuk next. Nah ini sudah sampai penghujung ya. Ini contoh penerapan segitiga restitusi. Ada kasus misalnya anak membolos. Ini kemarin saya membuat simulasi bersama siswa, bersama Lir Jabar ya. Bapak Ibu sudah mengenal siswa tersebut. Silahkan Pak, bisa diputar Pak. Jabar, Ibu tadi mendengar laporan dari guru piket. Katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya Bu. Kenapa kamu terlambat? Karena sering begadang. Oh begadang. Menurut kamu, seingat kamu, sudah berapa kali kamu terlambat? Sudah 7 kali Bu. Banyak sekali Jabar. Baiklah Jabar, apakah itu datang terlambat termasuk sebuah kesalahan? Iya Bu. Baik,
Kalau itu sebuah kesalahan, itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Dan yang terpenting, kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk tidak mengulanginya kembali. Apakah kamu setuju, Jabar? Setuju, Bu. Baiklah, Jabar, kita cari solusi bersama ya. Iya, Bu. Jabar sering datang terlambat, pasti punya alasannya. Kenapa kamu sering datang terlambat? Karena sering bergadang dan sambil main HP, jadi lupa waktu tidur. Kamu tahu keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati? Tahu, Bu. Tahu. Kalau kamu datang terlambat ke sekolah, sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak, Jabar? Tidak, Bu. Baik, menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin, Bu. Disiplin. Menurut kamu, disiplin itu penting tidak? Penting, Bu, karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu sangat bermanfaat. Jadi kita bisa menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita, pekerjaan menjadi tidak menumpuk, dan juga melatih rasa kepedulian. Iya, Bu, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf sudah sering terlambat, Bu. Iya, Jabar, sikap kamu sangat baik, sudah melakukan minta maaf, mengakui kesalahan kamu, dan kamu berjanji tidak akan datang terlambat lagi ke sekolah ya. Iya, Bu. Ya, lalu apa yang akan kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat ke sekolah lagi, Jabar? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Baiklah, Jabar, kamu sudah menemukan solusinya, dan Ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu bisa datang ke sekolah tepat waktu. Sekarang silahkan kembali ke kelas ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lid Jabar Maulana dari kelas 9B. Terima kasih Ibu Pipin. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Ibu Pipin untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan begadang lagi supaya tidak terlambat ke sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. iya, tadi Ibu dengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar ya sama temanmu. Iya Bu, habisnya kesal sih. Kenapa kamu kesal? Kita terus-menerus mencontek hasil pekerjaan saya, bukan hanya PR, tugas pun juga. Oh begitu, ya wajarlah kalau kamu berbuat seperti itu, marah dan kesal. Jika Ibu di posisi kamu, mungkin juga demikian. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap kita? Saya marah-marah dan maki-maki kita Bu, dan tanpa sengaja mengebrak mejanya. Oh begitu, kamu berbuat demikian, pasti ada alasannya ya. Iyalah Bu, masa saya diam saja, saya kan sudah susah payah mengerjakannya. Wajarlah kalau kamu merasa tidak rela pekerjaanmu dicontek oleh kita. Ibu menghargai sikap kamu yang tidak berbuat lebih dari itu, misalnya memukul dan sebagainya. Sekarang, coba kamu pikirkan tindakan kamu marah sampai mengebrak meja tadi, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Baiklah, kalau tidak sesuai, lalu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antara teman. Betul sekali. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting tidak? Sangat penting Bu. Kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu marah atau kecewa seperti itu? Saya harus lebih sabar. Baiklah, kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Tentu saja saya bersedia. Baiklah, apa yang ingin kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang jelek, saya
saya melaporkan ke guru mata pelajaran atau wali kelas? Tepat sekali kalian. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sania dari kelas 9B. Saya senang sekali bisa berdiskusi dengan Ibu Pipin untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas. Saya harus banyak belajar bersabar dan dapat menghormati teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, seperti itu contohnya dalam penerapan segitiga restitusi. Memang butuh kesabaran dan butuh ketelatenan, dan itu juga bisa dikatakan mungkin tidak mudah ya. Jadi yang pertama itu apa tadi tindakan yang pertama Bapak dan Ibu? Apa Pak Slamet, coba mundur lagi Pak Slamet, tindakan yang pertama dalam segitiga restitusi. Mundur lagi. Yang pertama apa? Ya, menstabilkan identitas ya, distabilkan dulu identitasnya bahwa berbuat kesalahan itu sesuatu yang wajar, bisa kita benahi, bahwa diri kita sendiri pun pernah berbuat salah. Kemudian yang kedua untuk simpulannya apa Pak Slamet, lanjut. Nah, validasi tindakan yang salah ya. Jadi kita berbuat sesuatu itu pasti ada yang mendasari. Dan yang terakhir lanjut, menanyakan keyakinan keyakinan apa yang sudah kita langgar, bagaimana kita akan memperbaiki itu semua. Lanjut ke belakang Pak. Baik, sebelumnya kita tepuk semangat lagi Bapak dan Ibu. Tepuk semangat. Hahaha. Hehehe. Asik. Oke, terima kasih. Yuk lanjut Pak. Nah, sudah sampai di penutup Bapak dan Ibu, terima kasih sudah bersemangat sampai siang hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tercatat sebagai amal ibadah, karena orang yang belajar, yang menuntut ilmu itu merupakan bagian dari ibadah. Ya, penutupnya dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini ya. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab, yaitu standar nasional pendidikan. Seperti yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro bahwa tujuan pendidikan nasional itu untuk apa? Mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi sebisa mungkin kita memberikan pembelajaran kepada siswa kita dengan apa? Dengan cara-cara yang membahagiakan, dengan cara-cara untuk mencapai keselamatan. Jadi mungkin paradigma-paradigma lama yang pernah kita lakukan mungkin sedikit demi sedikit bisa kita kurangi, kita menuju kepada paradigma yang terbaru, paradigma yang terbaik, baik bagi kita sebagai pendidik dan juga baik sebagai peserta didik. Demikian Bapak dan Ibu, mungkin ada yang mau disampaikan sebelum sesi ini kita akhiri. Monggo. Dari Bapak Ibu orang tua monggo memberikan kesannya, silahkan. Monggo enggak apa-apa, sepatah dua patah kata. Dari bapaknya Mbak Aisyah, Mbak Vera atau Bu Aisyah, monggo. Silahkan Bu. Nanti terus kita akhiri bisa. Monggo. Atau berdiri lenggah di situ aja enggak apa-apa. Monggo. Kesan-kesannya apa yang tadi sudah diterima Ibu selama mengikuti sesi ini? Mas Wil. Sebagai orang tua, saya jadi lebih tambah ilmu lagi bagaimana cara mendidik anak. Iya. Tidak langsung harus diberi hukuman, dimulai dari ditanyain sedikit-sedikit, dikasih pengertian. Iya, terima kasih. Dan semoga ini lebih menjadi tambah ilmu bagi saya pribadi untuk dalam mendidik anak menjadi lebih baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi dari Ibu Aisyah. Beliau mengatakan bahwa mendapat ilmu sebagai orang tua juga dalam mendidik
mungkin tidak langsung menghukum, tetapi bisa ditanyakan terlebih dahulu dan seterusnya. Memang seperti ini, penerapan seperti ini tidak hanya di sekolah saja Bapak dan Ibu. Kalau kita di sekolah menerapkan seperti ini, tapi di rumah tidak gayung bersambut, di rumah tidak ada penerapan seperti itu, nanti juga akhirnya miss ya. Jadi kalau di sekolah misalnya sudah baik, tetapi di rumah nanti tidak ada pemahaman Bapak dan Ibunya, nanti juga mungkin di sekolahnya baik, tapi di rumah belum tentu baik. Dari Bapaknya Mbak Vera gimana? Cukup? Oke. Dari Bapak Ibu guru monggo, dari Pak Dar mungkin. Baik, terima kasih. Langsung saja tanggapannya untuk saya. Bagus sekali ini tentang bagaimana menangani siswa, terutama siswa-siswa yang bermasalah. Jadi kita tidak langsung menjudge atau menghukum anak, tetapi yang pertama kita harus tahu apa penyebab anak, apa penyebab anak melakukan itu. Kalau sudah kita ketahui, barulah kita melakukan tindakan yang intinya nanti anak menyadari dengan sendiri telah melakukan perbuatan kesalahan. Dan tadi sudah disampaikan oleh Bu Vivin, tujuan kita hidup di dunia ini adalah hanya satu sebetulnya, yaitu sesuai yang disampaikan oleh Pak Jadiwanto, selamat. Itu sesuai dengan ibadah kita. Apabila sholat kita baik, maka amalan yang lain akan dianggap baik. Dan dalam sholat tersebut, amalan yang terakhir adalah salat adalah selamat. Artinya kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri, tetapi juga bisa menyelamatkan lingkungan. Itu saja, terima kasih. Tepuk tangan untuk beliau Pak Darmoko, luar biasa pengandikan beliau, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Terakhir dari guru BK, ini wajib, monggo. Karena beliau guru BK itu yang sangat erat dengan komunikasinya dengan siswa. Walaupun kita guru juga, cuman BK itu lebih intens mungkin. Ya, monggo Pak. Terima kasih untuk Bu Vivin. Ini memang hampir sama dengan penanganannya di BK, memang harus komunikasi dengan anak, tapi dalam pelaksanaannya memang agak harus kolaborasi dengan semua warga di sekolah. Mungkin itu saja. Terima kasih atas penjelasan dari Bu Vivin. Semoga bermanfaat untuk semua warga sekolah di sini. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Kes. Betul, memang kita tidak bisa jalan sendirian. Saya tidak bisa jalan sendiri untuk mampu mengimplementasikan ini semua. Ilmu baru yang saya dapatkan dan juga Bu Intan dapatkan, itu tidak bisa kami berjalan hanya sendirian atau berdua saja dalam mengimplementasikan nilai-nilai baik. Tentu saja ini membutuhkan kita semua, tangan kita bergandeng tangan, ya, bergandeng tangan untuk mencapai tujuan yang baik tadi, menghantarkan anak-anak kita mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang tinggi, setinggi-tingginya. Tentu butuh kolaborasi dari pimpinan sekolah, kepala sekolah, dari seluruh stakeholder sekolah, termasuk di sini ada Bapak dan Ibu orang tua. Demikian Bapak dan Ibu, ada yang mau ditambahkan lagi? Oh, dari Ibu Yuni, terima kasih Ibu, monggo. Tadi semuanya sudah disampaikan, dan sekarang mungkin satu pertanyaan barangkali ya. Langkah apa yang akan kita tempuh jika di sekolah kita ini kondisi real ya? Kadang-kadang ada yang mungkin dalam menerapkan itu seringkali ya ada yang dengan pandangan sudah dikali dulu. Okay. Berperilaku tertib atau patuh hanya karena takut. Nah, langkah apa yang barangkali nanti seandainya itu nanti menjadi seorang pimpinan di suatu institusi, apa langkah yang akan kita ambil, yang akan diambil oleh ibu? Pertanyaannya, jika di sekolah kita ada siswa yang berperilaku patuh atau tertib, tetapi hanya karena takut. Hanya karena takut. Ya. Tidak, berarti tidak muncul motivasi intrinsik. Jadi mereka hanya berbuat itu karena takut. Ya. Ya. Mungkin saya juga belum bisa menjawab secara sempurna ya Bu Yuni ya. Cuman memang kita perlu adanya komunikasi, pendekatan ke
ke semua pihak, termasuk ke siswa. Jadi termasuk ke siswa itu kita juga memang harus ada pendekatan dulu, seperti tadi memberikan pemahaman-pemahaman tentang motivasi, tentang kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar manusia itu kita dekati anak tersebut. Jadi ada pasti mereka berbuat sesuatu itu kan karena ada kekurangan dari 5 kebutuhan dasar tersebut, Bu. Nah, kemudian kalau anak sudah ada motivasi intrinsik dari dalam sendiri, insya Allah mereka berbuat itu juga karena apa? Ya karena ada keyakinan diri tadi. Jadi seperti sholat karena memang yakin adanya Tuhan seperti itu. Kalau dia nggak yakin, yo dia nggak akan sholat. Atau mungkin karena dia hanya takut seperti itu, hanya takut nanti dihukum oleh si A atau si B, akhirnya dia sholat seperti itu. Cuman secara realnya yo nanti mungkin memang jawaban saya belum sempurna Bu Juni. Cuman kalau sejauh saya tahu ya memang itu. Kita memang harus pertama memang memberikan pemahaman, penyebaran pemahaman dulu Bu. Penyebaran pemahaman kepada rekan-rekan sejawat seperti ini. Jadi kita punya satu pandangan yang sama. Mengenai alur disiplin positif itu seperti ini. Nah, ketika Bapak dan Ibu kita sudah paham, kemudian tentu saja Bapak dan Ibu kan akan memberikan pemahaman yang sama kepada siswa. Nah itu memang perlu dipupuk dengan waktu yang juga menurut saya juga tidak singkat ya. Kita melihat background dari masing-masing keluarga juga, nanti dari kebutuhan 5 kebutuhan dasar tadi, kalau mungkin background keluarga 5 kebutuhan dasar tadi terpenuhi mungkin itu akan mudah, tetapi kita ketika ketemu dengan 5 kebutuhan dasar dari masing-masing siswa yang tidak terpenuhi itu pasti akan banyak masalah di sana. Jadi kita harus mencari akar dari 5 kebutuhan dasar kebutuhan manusia tadi yang harus menjadikan solusi. Seperti itu Bu Yuni. Mohon maaf apabila kurang berkenan. Nanti mudah-mudahan suatu saat saya bisa menjawab. Terima kasih. Sudah cukup Bapak dan Ibu? Ya, baik, terima kasih kalau sudah cukup. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Mudah-mudahan menjadikan nilai ibadah Bapak dan Ibu semuanya. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kelas hari ini kita akan membuat apa seperti yang sudah kita lakukan dengan kelas secara bersama. Apa itu keyakinan kelas? Kepercayaan. Apalagi kesepakatan. Apalagi? Ya, keyakinan kelas merupakan kesepakatan bersama dan kita laksanakan dengan apa? Sebaik-baiknya. Seperti kita sholat, kita yakin ada Tuhan, maka tidak ada siapapun kita pasti akan sholat. Jadi itu bukan merupakan keyakinan. Saya tidak sholat karena saya tidak meyakini Tuhan. Jadinya kan sholat bukan yang ada dulu, kalau ada yang mengawasi. Nah, itulah keyakinan kelas. Kalian harus apabila nanti kalian sudah lulus, sudah menyepakati secara bersama, maka itu pun harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa ada paksaan. Jadi yang muncul adalah motivasi dari diri kalian masing-masing. Apakah kalian sepakat? Baiklah. Kalau sudah sepakat, sudah tahu. Nah, keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Hal-hal yang mudah kita ingat, hal-hal yang mudah kita laksanakan. Jadi kalau tiba-tiba kita kok keberatan. Kita tuliskan nanti keyakinan kelas dan kalian mampu untuk mengaplikasikannya. Jadi lakon ini berabot. Saya memang lihat itu ini. Paham ya? Itulah keyakinan kelas. Ada pertanyaan di sini? Oke, baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, kita sudah kita sampaikan papan keyakinan kelas. Nanti sekarang saatnya
ini di note. Silakan kalian tuliskan nama dan keyakinan kelas kalian masing-masing. Nah, nanti secara bergantian ditempelkan di papan depan yang sudah disediakan. Silakan dituliskan nama dan keyakinan kelas, keyakinan hati kalian pribadi itu apa? Tuliskan yang sudah langsung ditempel di depan, boleh ya. Yang sudah boleh langsung ditempelkan. Hati yang sudah ditempelkan. Kasih ruang ya sini ya, jangan ditekan. Ayo, sabar, ayo. Nggak usah misalnya yang kecil, yang besar ya, dibuat itu kok kelihatan. Sudah semuanya? Ada belum? Oke, sip. Coba Mas Jabar ini dibantu dibaca apa saja ini keyakinan kelasnya. Nanti teman-teman mendengarkan ya, apakah kita sepakati bersama atau ada yang mau diubah atau ada yang mau dikembali, silakan. Yuk, perhatikan untuk Mas Jabar ya, semuanya yuk. Menghargai teman, disiplin. Ada double, berarti nanti diambil satu ya. Sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan kelas, mengerjakan tugas tepat waktu, sopan santun, menghargai dan menghormati sesama teman, menghargai dan menghormati sesama teman atau guru, tolong menolong, mengikuti kegiatan kelas, tata tertib yang harus dilakukan, saling menghargai satu sama lain, tertib, mengikuti pembelajaran dengan tenang dan tertib, bertanggung jawab, bekerja sama melaksanakan piket kelas, tidak boleh bolos saat pelajaran, menjalankan ibadah sholat, saling menghargai dan menghormati. Oh iya, di sini masih ada kata tidak boleh. Tadi sudah Ibu sampaikan ya bahwa kita tidak boleh menggunakan kata negatif. Jadi tidak boleh membolos. Itu diganti dengan apa? Apa kira-kira kata-katanya? Nah, sama aja kalau dilarang apa? Tertib tadi, ya kan? Tertib mengikuti kegiatan kelas. Jadi kita tidak boleh menggunakan kata negatif, paham ya? Jadi dari sini bisa kita simpulkan yang kita sepakati bersama, saling menghormati, disiplin, sopan santun, tertib, saling menghargai, kemudian saling bekerja sama, menjalankan ibadah. Ya, berarti ketemu ada berapa nih? 7 kesepakatan kelas. Ya, saya ulangi. Yang pertama saling menghargai, kemudian disiplin, kemudian sopan santun, terus menjalankan ibadah, terus saling berkolaborasi.
kolaborasi, saling, apalagi satu lagi tadi. Bekerja sama. Itu sepakat semuanya? Oke, kalau sudah sepakat, sebagai bukti bahwa kalian sudah menyepakati dan ini akan dilaksanakan oleh kalian, silakan membuka tanda tangan. Yuk, silakan jadian dari putra putri, yuk. Yuk, segera, coba yuk. Nah, tanda tangan, belakangnya nanti dan juga. Nah, berikutnya. Lagi dengan kepada hati, dengan niat yang sebaik-baiknya, kalian akan melaksanakan apa yang sudah kalian sepakati dengan penuh rasa tanggung jawab. Itu semua lahir dari hati kalian masing-masing. Tidak yang terpaksa ya? Bisa ya? Bisa ya melaksanakan itu ya? Baiklah, kita tutup pembuatan keyakinan kelas ini dengan membaca bersama-sama. Yang hebat. Oke, sekarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Putra Adriana dari kelas 9B dari sekolah SMP Negeri 2 Tegarrejo. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas senang dan bahagia karena keyakinan kelas akan sangat membantu kelas kita semua. Menurut saya, pembuatan keyakinan kelas itu penting untuk dilakukan. Karena keyakinan kelas akan membuat anak-anak di sini menjadi tertib, rajin, dan sopan akan orang lain, dan juga menghargai sesama manusia. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jadi dari kelas 9B. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas, saya merasa senang dan bangga. Pembuatan keyakinan kelas bagi saya sangat penting dilakukan untuk membuat kelas ini semakin maju dan percaya pada Tuhan satu sama lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah dari kelas 9B. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas, saya merasa senang dan bahagia karena keyakinan
kelas itu penting. Keyakinan kelas itu penting untuk dilakukan karena untuk membuat murid menjadi disiplin dan dapat menghargai sesama teman. Sekian dari saya, terima kasih.